Halo semuanya, kembali lagi bersama Teori Ternak, bersama sukseskan peternakan. Di video kali ini, kita akan membahas kenapa ayam bisa bertelur meskipun tanpa ayam jantan. Sebelum kita lanjut, kami ingatkan lagi nih ke kalian, jangan lupa untuk klik subscribe dan lainnya juga ya, agar kalian tidak ketinggalan video unik dan menarik lainnya dari Teori Ternak. Setuju? Hewan unggas khususnya ayam berkembang biak melalui telur yang dihasilkan dari perkawinan antara ayam jantan dan ayam betina. Akan tetapi, kita sering menemukan ayam betina yang dapat bertelur meskipun tanpa ayam jantan di dalam kandang. Atau sebagai contoh, ayam petelur atau ayam layar merupakan ayam yang dipelihara untuk diambil telurnya. Dalam usaha tersebut, peternak hanya memelihara ayam betina saja tanpa adanya ayam jantan. Mungkin dari kalian banyak yang bertanya-tanya, kenapa ayam petelur atau ayam layar bisa bertelur secara terus-menerus setiap hari? Dan apakah telurnya dapat kita tetaskan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pertama-tama kita harus membahas terlebih dahulu sistem reproduksi dari hewan unggas atau ayam. Unggas atau ayam memiliki sistem reproduksi berbeda dari hewan-hewan lainnya seperti sapi, kambing, kelinci, ataupun kuda. Perbedaan utama yaitu pada hewan unggas atau ayam, proses perkembangan embrio terjadi di luar tubuh hewan tersebut atau di dalam telur. Sedangkan pada hewan mamalia seperti sapi, kambing, atau kuda, perkembangan embrio terjadi di dalam tubuh hewan tersebut atau bisa kita sebut kebuntingan. Selain itu, apabila hewan mamalia telah mencapai umur dewasa atau telah mencapai kematangan seksual, maka hewan tersebut akan mengalami suatu siklus estrus dan pada setiap siklusnya terjadi satu kali ovulasi. Siklus estrus adalah perubahan fisiologi yang terjadi secara berkala pada hewan mamalia betina yang diakibatkan oleh hormon-hormon reproduksi. Hal ini berbeda dengan hewan unggas. Siklus estrus tidak terjadi pada hewan unggas atau ayam, dan ovulasi pada ayam terjadi secara terus-menerus dalam bentuk telur. Selanjutnya, bagaimana proses pembentukan telur yang terjadi pada ayam petelur atau layar? Ayam petelur atau layar merupakan ayam yang dapat menghasilkan telur secara terus-menerus apabila telah mencapai masa produksi. Untuk menghasilkan suatu telur, terdapat proses yang cukup panjang. Pertama, ayam memiliki 2 ovarium, akan tetapi tidak semua ovarium bekerja. Ovarium pada sisi kanan bersifat rudimenter atau tidak berfungsi, sedangkan ovarium pada sisi kiri berkembang atau dapat menghasilkan folikel atau kuning telur. Pada bagian ovarium terjadi proses perkembangan dan pemasakan folikel yang terdapat sekitar 5-6 pre-ovulatory folikel. Selanjutnya, folikel yang telah matang akan masuk kepada bagian oviduct. Di dalam oviduct terdapat infundibulum yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fertilisasi atau tempat bertemunya sel gamet jantan dan sel gamet betina. Apabila ayam betina tidak dikawinkan, maka tidak terjadi proses fertilisasi, sehingga telur yang dihasilkannya tetap dapat ditetaskan. Folikel di dalam infundibulum selama 15-30 menit, yang selanjutnya masuk ke dalam magnum. Pada bagian magnum, terjadi proses sintesis dan sekresi albumen yang memiliki 40 macam protein, atau terjadi proses pembentukan putih telur yang terjadi selama 3,5 jam. Selanjutnya, telur masuk ke dalam ismus selama 75-90 menit. Di dalam ismus, terjadi pembentukan membran atau selaput putih telur. Setelah itu, telur masuk ke dalam uterus selama 20 jam yang terjadi proses kalsifikasi dan pigmentasi kerbang telur, atau yang biasa kita sebut dengan pembentukan cangkang telur. Setelah telur terbentuk sempurna, telur akan masuk ke dalam vagina untuk beberapa menit saja dan terjadi oviposisi, yang setelah itu telur dikeluarkan dari tubuh. Dalam proses pembentukan telur mulai dari pemasangan folikel hingga menjadi telur sempurna dibutuhkan waktu sekitar 25-26 jam. Jadi dapat disimpulkan bahwa ayam petelur atau layar yang telah mencapai masa produksi dapat menghasilkan telur setiap 25-26 jam sekali, meskipun tanpa dikawinkan dengan ayam jantan. Tetapi telur yang dihasilkan tidak dapat ditetaskan dikarenakan tidak terjadi proses fertilisasi yang terjadi pada bagian infundibulum. Apabila teman-teman ada pertanyaan, kritik, dan saran bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Klik like apabila kalian suka dengan video ini dan jangan lupa share ke sosial media kalian juga ya agar teman-teman kalian tahu apa yang kita tahu dan seperti biasa. Terima kasih.